Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengarkan firman, belajar firman, itu merupakan suatu prioritas yang penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini ya Tuhan, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini dari Mazmur pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini, yang intinya menasihati kita, mengajar kita, dari Tuhan datang pertolongan. Dari siapakah datang pertolongan kita? Jawabannya dari Tuhan. Siapakah yang bisa menolong kita dalam menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, penyakit, tantangan, musuh yang ada? Jawabannya dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayatnya yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan. Ketika sang pemazmur sedang menghadapi musuh yang banyak, dia punya suatu keyakinan, kepercayaan dari Tuhan datang pertolongan. Karena dia percaya dari Tuhan datang pertolongan, makanya dalam ayatnya yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dia bisa tidur enak sekalipun banyak musuhnya. Kenapa? Karena dia percaya dari Tuhan datang pertolongan. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kenapa dia tidak takut? Karena dia percaya dari Tuhan datang pertolongan. Karena itu apapun beban hidup kita, apapun problema hidup kita, ketika kita percaya bahwa dari Tuhan datang pertolongan, itu yang membuat kita tidak takut, itu yang membuat kita bisa tidur terlelap, sekalipun banyak problematika hidup dalam hidup kita. Supaya kita mengalami pertolongan dari Tuhan, supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita seperti yang dialami oleh pemazmur, maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya, dan itu dilakukan oleh sang pemazmur. Dalam ayatnya yang ke-4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Hal yang pertama supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang jadi perisai hidup kita selain Tuhan. Itu berarti bahwa menghadapi bahaya apapun, menghadapi musuh siapapun juga, jangan kita bangun perisai itu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan kita menjadikan pakatan-pakatan kita sebagai perisai yang melindungi kita. Jangan kita jadikan orang-orang pintar, orang-orang yang punya kekuasaan yang menjadi perisai yang melindungi kita. Tapi kita belajar dari sang pemazmur, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Makanya dia mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena dia menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama, mari kita jadikan Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita, yang menjadi perlindungan kita, bukan yang lain-lain dan bukan siapa-siapa. Yang kedua, supaya dari Tuhan datang pertolongan. Ayat 4b, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku. Hal yang kedua, supaya dari Tuhan datang pertolongan, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dan konkret dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menjadikan Tuhan sebagai kemuliaan kita. Bukan kedudukan menjadi kemuliaan kita.
Bukan uang menjadi kemuliaan kita, bukan jabatan menjadi kemuliaan kita, bukan gelar yang menjadi kemuliaan kita. Tetapi biarlah kemuliaan kita itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang menjadi kemuliaan, kebanggaan dalam hidup kita, bukan yang lain-lain. Makanya pemazmur mengalami pertolongan Tuhan sehingga dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Karena apa? Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Hal yang kedua, mari kita jadikan Tuhan sebagai kemuliaan, sebagai kebanggaan dalam hidup kita yang terus-menerus kita agung-agungkan dalam kehidupan kita dan bukan yang lain. Kita kecenderungan menjadikan uang sebagai kemuliaan kita, kedudukan kita, jabatan kita, gelar kita, itu jadi kemuliaan kita. Harusnya kita jadikan Tuhan saja sebagai kemuliaan kita sehingga dari Tuhan datang pertolongan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Hal yang ketiga, supaya dari Tuhan datang pertolongan, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang namanya kita berdoa. Salah satu saluran Tuhan menolong kita adalah karena kita berseru kepada Dia. Karena kita berdoa minta pertolongan kepada Dia. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana dari Tuhan datang pertolongan kalau kita berserunya kepada para dukun, kepada para pinter, kepada orang-orang pinter. Tapi saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dari Tuhan datang pertolongan. Makanya pemazmur berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, meminta mujizat dari Tuhan, saya percaya Dia bisa menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang penting adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami kembali, mengajar kami kembali. Dari Tuhan datang pertolongan. Tidak dari siapa-siapa, selain dari Tuhan saja datang pertolongan. Karena itu tolong kami supaya kami menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami menjadikan Tuhan sebagai kemuliaan kami. Dan tolonglah kami supaya kami terus berseru kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.